Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 adalah pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet. Ketika malaikat Gabriel memberitakan kabar gembira kepada Maria, ia juga menyampaikan kepada Maria kabar perkandungan Elisabet saudarinya. Malaikat itu memberitahukan bahwa Elisabet juga sedang mengandung seorang putra pada masa tuanya. Bayi itu adalah Yohanes Pembaptis yang kemudian kelak akan menjadi perintis jalan bagi Yesus, Sang Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Maria pun segera bergegas ke pegunungan Yudea, ke kota Karem, tempat tinggal Elisabet dan Sakaria. Sebagaimana dikatakan dalam Injil, pertemuan itu merupakan suatu peristiwa kegembiraan bagi Elisabet maupun bagi anak yang dikandungnya. Dari mulut Elisabet keluarlah kata-kata pujian ini. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Ia juga menyebut Maria berbahagia, sebab Maria percaya akan sabda Tuhan yang disampaikan kepadanya. Maria pun menjawab kata-kata pujian Elisabet dengan mengagungkan Tuhan yang memperhatikan hambanya yang hina itu dan yang memenuhi janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Maria pun tinggal bersama Elisabet kira-kira 3 bulan lamanya. Kita juga memuji Maria dengan perkataan Elisabet setiap kali mengucapkan doa salam Maria, tetapi yang lebih penting lagi, jika kita memuji Maria dengan mengikuti teladan sikapnya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Sefanya, bab 3, ayat 14-18a. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu, Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi kepada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bersukaria karena engkau, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan Ia bersorak gembira
karena Engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah taat pada kehendak Allah. Pada hari ini kita merayakan pesta Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Kita mengenang betapa luar biasa kehidupan yang dijalani Maria, menunjukkan kepada kita kesiapannya dan ketaatannya kepada kehendak Tuhan. Ia memiliki kesiapsediaan untuk mengabdi kepada Tuhan dan sesama. Ia berani memberi hidupnya kepada Tuhan dan kepada orang lain. Kita patut bersyukur memiliki Maria sebagai ibu kita.
dan Tuhan telah memilih seorang wanita yang tepat untuk menjadi ibu gereja, sehingga dari Ibu Maria kita dapat belajar bagaimana menjadi seorang Kristen sejati. Bagaimana menjalani hidup kita yang baik sebagai orang Kristen. Dengan demikian kita memiliki Maria sebagai model kehidupan Kristiani. Melalui Bunda Maria, Tuhan telah menunjukkan kepada kita apa yang Dia inginkan agar kita hidupi dan jalani. Sebagaimana kehidupan orang tua adalah teladan bagi kehidupan anak-anaknya, demikian pula kehidupan Bunda Maria adalah teladan kehidupan gereja, kehidupan semua umat beriman. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita mendengar Injil Lukas yang berbicara tentang Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Yang penting dalam kunjungan ini adalah Maria membawa Yesus bersamanya dalam kandungannya untuk bertemu dengan Yohanes dalam kandungan Elisabet. Yohanes inilah yang nantinya akan mempersiapkan jalan bagi Yesus. Maka ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahim, dan Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada saat itulah kehendak Allah menjadi nyata. Ada orang-orang yang bersedia bekerja sama dengan Tuhan dan satu sama lain dalam persahabatan, kebersamaan dan kesatuan seperti yang dilakukan Maria. Bacaan pertama hari ini sangat membantu kita dalam meneladani Bunda Maria. Kedengarannya seperti ini: saling mencintai sebagaimana seharusnya sebagai saudara dan sangat menghormati satu sama lain. Bekerjalah bagi Tuhan dengan usaha yang tak kenal lelah dan dengan semangat yang sungguh-sungguh. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.